Cray merupakan pria pemalas dan miskin yang saat itu sedang datang ke pendaftaran hunter untuk orang yang berbakat dan punya kekuatan luar biasa. Karena sedari kecil, Cray dan beberapa teman masa kecilnya telah berjanji untuk menjadi hunter terkuat yang berada pada kerajaan mereka. Tapi saat Cray sedang mengantri, Cray pun gak sengaja ditabrak oleh seorang gadis bernama Ruda yang juga pengen mendaftar sebagai hunter pemula di sana. Dan karena sesama orang yang sedang mendaftar, Ruda yang baik hati segera mengajak Cray untuk saling berkenalan. Tapi dari arah depan, seorang pria sombong pun segera meremehkan Ruda dan mengatakan kalau gadis cupu seperti Ruda gak pantas menjadi seorang hunter. Namun saat pertengkaran akan terjadi di antara mereka berdua, datanglah para skuad penjaga yang segera menghentikan hal tersebut. Hingga ketika masuk ke dalam markas para hunter, Ruda dan Cray melihat beberapa skuad hunter di sana yang kini sedang mencari orang berbakat untuk menjadi anggota baru mereka. Dan saat melihat skuad berbaju putih yang sangat luar biasa di sana, Ruda pun segera bertanya kepada Cray tentang nama dari skuad tersebut. Dan Cray pun menjawab kalau skuad itu merupakan skuad terkenal yang bernama Brave. Tapi meskipun Brave merupakan skuad yang terkenal, namun masih ada satu skuad terakhir yang merupakan skuad paling kuat di sana bernama Jiwa Penduka. Lalu secara tiba-tiba datanglah seorang pria jabrik bernama Gilbert yang pengen mencari skuad Jiwa Penduka untuk mendaftar di skuad tersebut. Tapi saat mendengar perkataannya, seorang gadis bernama Tina pun menjadi sangat kesal karena Tina juga pengen join ke dalam skuad Jiwa Penduka. Dan karena persaingan itu, Gilbert segera mengajak Tina untuk saling bertarung dengannya agar mengetahui siapa yang layak untuk join ke dalam skuad tersebut. Lalu karena gak pengen terkena dampak dari duel mereka, Cray yang takut segera mengajak Ruda untuk meninggalkan tempat tersebut. Namun saat Cray akan pergi, Ya, Cray. Osokatta ne. ketika melihat wajah Cray di sana, para skuad lain pun segera menyapa Cray karena ternyata Cray merupakan ketua dari skuad Jiwa Penduka. Setelah itu, kita pun akan melihat alasan Cray yang bisa menjadi ketua dari skuad tersebut. Di mana ketika Cray masih menjadi hunter biasa bersama teman-teman masa kecilnya, mereka memutuskan untuk menciptakan skuad hunter bernama Jiwa Penduka, terdiri dari teman masa kecil Cray yang sangat berbakat. Lalu karena Cray punya IQ yang sangat tinggi di antara mereka, akhirnya Cray pun dipilih sebagai ketua dari skuad tersebut. Yang padahal sebenarnya, Cray merupakan orang yang sangat pemalas dan bahkan pengen segera pensiun dari pekerjaan sebagai hunter. Setelah itu, ketua dari skuad Brave segera menyambutnya karena Cray merupakan orang yang sangat sibuk dan jarang datang di sana. Yang padahal, Cray hanyalah pria pemalas dan pengen segera pensiun dari pekerjaannya. Setelah itu, Tina pun segera menggoda Cray dengan kecantikannya agar Tina bisa join ke dalam skuad penduka yang luar biasa. Namun Gilbert segera membantahnya lalu mengatakan kalau dialah yang lebih pantas ketimbang Tina. Dan karena semakin kesal dengan pertengkaran itu, Cray pun segera memberikan tawaran kepada Gilbert dan para hunter lainnya, di mana jika mereka bisa mendapatkan cincin yang Cray lemparkan, maka mereka bisa join ke dalam skuad yang mereka inginkan selama ini. Mata ne, Aku. Namun pada keesokan pagi, Cray pun mendapatkan berita dari bawahannya bernama Eva, di mana akibat tantangan yang Cray berikan telah mengakibatkan ledakan besar dan pertempuran di markas para hunter. Oleh karena itu, pada siang hari, petinggi dari markas hunter segera memberikan hukuman kepada Cray untuk mengganti kerugian yang telah Cray timbulkan. Yaitu pada hukuman tersebut, Cray akan diberikan misi yang sangat simpel, di mana Cray akan menyelamatkan hunter yang terjebak pada dungeon White Wolf. Tapi seperti yang kita tahu, karena Cray merupakan pria yang sangat pemalas, Cray pun segera menyerahkan tugas itu kepada Tina dan akan memberikan imbalan jika Tina berhasil mengerjakannya. Setelah itu, Cray segera mengajak Tina berkenalan dengan para hunter lainnya yang bakalan membantu Tina dalam misi tersebut. Tapi saat melihat Gilbert di dalam tim itu, Tina pun menjadi sangat kesal karena Gilbert merupakan orang yang sangat keras kepala. Dan karena Gilbert juga menolak tawarannya, Cray pun segera mengajak Tina untuk pergi dan mencari skuad lain saja. Namun saat melihat Cray yang tidak menghiraukannya, Gilbert yang kesal segera menantang Cray, di mana jika Cray berhasil mengalahkan Gilbert, maka Gilbert akan ikut dalam misi tersebut. Lalu karena Gilbert telah berani menantang Cray, Tina yang kesal pun mengatakan kalau dia akan bertarung atas nama Cray agar Cray nggak perlu mengotori tangannya untuk mengalahkan Gilbert.
Akhirnya, pertarungan di antara Gilbert dan Tina pun segera dimulai, dan sesuai yang Cray bayangkan, kalau Tina pasti akan mengalahkan Gilbert dengan sangat mudah, karena Tina punya kelincahan yang luar biasa. Tapi kemudian, Cray pun mengatakan rahasia Gilbert bahwa dia telah mengetahui kisah Gilbert yang pernah meninggalkan teman-temannya sendiri karena perbedaan kekuatan yang sangat besar. Di mana setelah berhasil mencapai level yang tinggi, Gilbert segera meninggalkan temannya sendiri karena merasa kalau mereka hanya akan menghambat perkembangan Gilbert. Dan secara mengejutkan, Cray pun segera memperlihatkan kekuatannya kepada Gilbert, di mana hanya dengan sentuhan biasa, Cray bisa menggunakan sihir pedang Gilbert tanpa perlu menguasainya. Lalu di saat Gilbert terpaku dengan skill Cray yang luar biasa, Cray pun mengatakan kalau Gilbert harus belajar untuk menghargai temannya sendiri. Namun ketika di siang hari, Eva menjadi sangat khawatir kepada rencana Cray yang pengen mengirimkan 4 hunter untuk mengerjakan misi di dungeon level 3 tersebut. Tapi Cray pun segera menenangkan Eva dan mengatakan kalau mereka pasti bisa mengerjakan misi tersebut. Lagi pula mereka telah mencapai level 4 yang lebih tinggi dari dungeon itu. Kemudian ketika di siang hari, Cray segera bertemu dengan para hunter lainnya untuk mengisi pasokan mana ke dalam artefak yang Cray gunakan selama ini. Tapi di saat Cray sedang berbincang dengan para hunter di sana, seorang hunter pun menceritakan rumor kepada Cray kalau seminggu yang lalu ada beberapa hunter malang yang telah diserang oleh monster White Wolf. Dan rupanya para monster itu berasal dari dungeon level 3 tersebut. Saat mendengarkan perkataannya, Cray pun seketika menjadi sangat khawatir kepada Tina dan teman-temannya yang kini sedang mengerjakan misi di dungeon level 3 itu. Sementara di hutan, setelah berjalan selama 3 jam dari kota, Tina dan ketiga temannya masih belum menemukan dungeon level 3 yang dimaksud. Dan meskipun ketiga temannya merasa khawatir dengan hal itu, namun Tina pun segera kembali meyakinkan mereka kalau setiap perkataan Cray pasti nggak akan pernah salah karena Cray telah mengatur semuanya. Yang padahal sebenarnya, Cray juga sedang merasa khawatir kepada mereka setelah mendengarkan kabar kalau ada White Wolf yang muncul di dungeon itu. Lalu karena khawatir kepada Tina, Cray pun segera menyiapkan setiap artefak yang dia miliki untuk segera pergi menyelamatkan Tina dari para White Wolf. Bahkan Eva pun menjadi sangat terkejut ketika melihat Cray yang sampai membawa artefak slime milik Sisti. Dan benar saja, setelah sampai di dungeon pada malam hari, Tina dan teman-temannya harus menghadapi beberapa Red Wolf yang lumayan kuat di sana. Lalu karena Tina pengen mendapatkan hadiah dari Cray, Tina pun segera mengajak ketiga rekannya untuk bertempur sekuat mungkin agar mereka bisa menyelesaikan misi tersebut sebelum hari menjelang pagi. Dan saat masuk semakin dalam, mereka pun kembali bertemu dengan beberapa Red Wolf dengan jumlah yang semakin banyak. Namun dengan kerjasama tim yang luar biasa, akhirnya mereka pun berhasil menghabisi para Red Wolf dan sampai di tempat yang semakin jauh. Tapi ketika sampai di sana, Tina segera merasakan ancaman yang sangat besar di balik lorong goa tersebut. Dan meskipun ancaman yang besar telah menanti mereka di sana, namun Tina pun masih yakin kalau mereka pasti bisa mengerjakan misi yang telah Cray berikan. Akan tetapi, ketika Tina merasa semakin yakin kepada Cray, di lain sisi, Cray justru menjadi semakin khawatir kepada mereka, sampai ngebuat Cray harus pergi untuk menyelamatkan mereka di dungeon itu. Dan benar saja, ketika mereka masuk semakin dalam di sana, Tina dan teman-temannya malah bertemu dengan seekor White Wolf, yaitu monster yang lebih kuat dari para serigala monster biasa. Akhirnya, pertarungan di antara White Wolf dan mereka pun segera dimulai. Dan untungnya, berkat kerjasama tim yang luar biasa, mereka berhasil mengalahkan White Wolf tersebut. Tapi saat mereka mengira kalau White Wolf itu merupakan bos dari para serigala, dari kejauhan datang lagi para White Wolf lainnya yang bersiap untuk segera mengalahkan mereka. Jadi ternyata White Wolf yang mereka kalahkan sedari tadi bukanlah bos yang berada pada dungeon level 3 itu. Tapi di saat para White Wolf itu akan segera menghabisi mereka, datanglah Cray yang berhasil datang tepat waktu. Dan untungnya, karena menggunakan artefak yang dia miliki, Cray bisa bertahan dari setiap serangan White Wolf tersebut. Namun karena Cray nggak bisa menghadapi 3 serigala sekaligus, Cray pun segera melepaskan sihir flash dari artefak sihirnya agar bisa kabur bersama Tina dan teman-temannya. Kemudian setelah berhasil kabur dari monster serigala tadi, Cray dan Tina segera berjalan menelusuri dungeon untuk mencari jalan keluar dari dungeon tersebut.
Tapi di saat Tina dan para hunter lain sangat percaya kepadanya, Cray justru merasa putus asa karena saat ini Cray sebenarnya nggak mengetahui jalan keluar dari dungeon itu. Dan saat ini, Cray hanya bisa berharap kalau ada suatu keberuntungan yang berpihak kepadanya. Dan benar saja, setelah berjalan cukup jauh, siapa sangka doa Cray pun malah terjawab, di mana mereka berhasil menemukan beberapa hunter, yaitu para hunter yang mereka cari sedari tadi. Tapi setelah itu, para hunter pun segera menjelaskan kepada Tina dan teman-temannya kalau beberapa jam yang lalu, saat mereka sedang mencari harta karun pada dungeon tersebut, mereka nggak sengaja bertemu dengan serigala bertopeng tengkorak yang berhasil mengalahkan mereka dengan sangat mudah. Bahkan dia pun menjelaskan kalau level berpedang dari serigala itu mungkin telah setara dengan level berpedang terkuat di kerajaan. Namun saat mendengar hal tersebut, dari dalam hatinya, Cray pun mengatakan kalau hunter itu mungkin telah mengatakan hal yang berlebihan karena pendekar terbaik pedang saat ini merupakan teman masa kecil Cray yang bernama Luke Cycle. Dan setelah menyembuhkan para hunter yang terluka, Tina pun mengatakan kalau mereka harus segera mencari jalan keluar dari tempat tersebut. Karena mungkin saja para White Wolf mungkin akan segera kembali menyerang mereka. Akhirnya dengan perlengkapan yang terbatas, mereka pun segera berjalan mencari jalan keluar dari dungeon itu. Tapi ketika sampai di tempat yang luas, secara tiba-tiba dari kejauhan datanglah bos dari para White Wolf yang siap menghabisi Cray dan teman-temannya. Namun bukannya takut kepada bos itu, Cray justru lebih takut dengan sesuatu yang berada di belakang bos tersebut. リーズちゃんやんけ。 Dan ternyata gadis yang menyerang serigala tersebut merupakan gadis bernama Liza, yaitu anggota dari skuad Penduka. Tapi saat melihat Tina yang berlindung di belakang Cray, Liza pun menjadi sangat kesal karena Tina malah nggak bisa mengalahkan para serigala itu dengan mudah. Dan ternyata alasan Liza kecewa kepada Tina, ya karena Liza merupakan kakak Tina yang sering melatih Tina setiap hari agar menjadi lebih kuat. Akan tetapi, di saat yang sama, bos serigala itu pun kembali bangkit dan akan bersiap untuk menyerang mereka lagi. Namun, sebelum hal itu terjadi, Liza segera menggunakan kecepatan tingkat tinggi, lalu berhasil mengalahkan para serigala dengan sangat mudah. Akhirnya, dengan bantuan Liza tersebut, Cray dan teman-temannya berhasil selamat dari para serigala pada insiden kemarin. Meskipun pada satu sisi, setelah insiden dungeon kemarin, Cray justru menjadi sangat khawatir kepada dirinya sendiri karena saat ini Cray telah menghilangkan artefak slime yang telah Sisti berikan kepadanya. Jadi, beberapa minggu yang lalu, Sisti pernah memberikan tugas kepada Cray untuk menjaga artefak slime yang Sisti ciptakan. Dan Sisti pun menjelaskan kepada Cray kalau slime tersebut merupakan slime yang sangat berbahaya karena bisa memakan apapun yang berada di sekitarnya. Namun sial, saat ini Cray malah menghilangkan slime tersebut yang seketika membuat Cray menjadi semakin khawatir. Oleh karena itu, Cray pun memutuskan untuk segera mencari Tina agar bisa meminta bantuan Tina untuk mencari slime tersebut. Tapi rupanya sedari tadi, Tina sedang berlatih bersama dengan Liza yang pengen memaksa Tina agar semakin lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan teman-teman Tina pun menjadi sangat khawatir kepada Tina dan mengira kalau Tina mungkin akan segera mati setelah latihan itu. Lalu saat di malam hari, Kaina segera menyampaikan hal penting kepada Garki kalau ada beberapa hunter yang telah menemukan hal aneh pada dungeon kemarin. Di mana setelah Cray berhasil keluar dari dungeon tersebut, para serigala yang berada di sana malah berevolusi menjadi semakin kuat. Dan pada waktu yang sama, kita pun akan melihat organisasi bernama Akashi yang kini sedang mengatur rencana untuk menghabisi para hunter di kerajaan. Dan ternyata mereka juga merupakan dalang di balik para White Wolf yang semakin berevolusi. Lalu pada keesokan harinya, saat Cray terbangun di pagi hari, Cray pun menjadi sangat kaget ketika melihat Liza yang juga tidur di sampingnya. Tapi saat Liza pengen mengajak Cray mencari es krim di hari itu, datanglah Kaina yang pengen mengajak Cray berbicara. Dan ternyata saat ini, Kaina pengen bertanya hal penting kepada Cray tentang hal aneh yang Cray lihat pada insiden kemarin. Namun karena saat ini Cray lagi sibuk mencari slime Sisti, Cray pun hanya menjawab kalau dia nggak menemukan hal aneh pada dungeon kemarin. Lalu ketika di siang hari, Liza segera berkencan dengan Cray karena pengen membeli es krim varian terbaru. Tapi ketika sedang berkencan di kota, secara tiba-tiba Liza malah menangkap seorang pria aneh yang telah mengintai mereka sedari tadi. Namun karena nggak pengen memancing perhatian di kota, Cray pun memutuskan untuk segera melepaskan pria itu saja. Singkatnya, 1 jam kemudian, Cray dan Liza akhirnya sampai di kota yang kumuh untuk mencari slime Sisti yang hilang tersebut.
Sementara di rumah terbengkalai, ketika melihat Cray yang sampai di sana, pria yang telah mengawasi Cray dari tadi menjadi sangat terkejut karena dia mengira kalau Cray memang sengaja melepaskannya agar bisa mengikuti pria itu ke markas tersembunyi. Yang padahal saat ini, Cray justru sedang memikirkan hal lain, yaitu mencari cara untuk bisa menemukan slime Sisti. Tapi setelah mencari sampai di sore hari, Cray masih belum bisa menemukan slime Sisti. Apalagi karena sebentar lagi Sisti bakalan pulang, seketika ngebuat Cray menjadi semakin panik dan khawatir. Dan tak lama kemudian, datanglah Eva yang pengen mengatakan hal penting kepada MC kita. Kalau saat ini, para hunter yang akan Cray kirim pada dungeon White Wolf telah sampai dan bersiap. Dan ternyata, untuk bisa mencari slime Sisti yang hilang, Cray sampai menyuruh para hunter kelas rendah untuk mencari slime Sisti tersebut. Sementara itu, ketika Sekte Akasik sedang membahas rencana mereka, datanglah seorang gadis bernama Sofia yang mengatakan kalau dia punya rencana bagus yang bisa mengalahkan para hunter nantinya. Apalagi saat ini, para hunter sedang mengerjakan misi penting pada dungeon White Wolf kemarin. Bahkan Sophia pun berjanji kalau dia bakalan menggunakan segala cara untuk bisa menghabisi para hunter itu. Namun kembali pada dungeon White Wolf, di mana saat ini ada beberapa hunter yang protes kepada pria bernama Sven. Akibat sedari tadi, Sven selalu melarang mereka untuk segera masuk ke dalam dungeon tersebut. Karena menurut mereka, Sven terlalu takut dengan misi yang Cray berikan itu. Sementara di lain sisi, ketika Cray sedang berbincang dengan Tina dan Liza, secara mengejutkan, datanglah Sisti yang telah kembali dari misinya di kerajaan lain. Tapi siapa sangka, setelah mengetahui kalau Cray telah menghilangkan slime-nya, Sisti justru tidak marah kepada Cray, bahkan Sisti pengen membantu Cray untuk mencari slime tersebut. Dan alasan Sisti begitu sayang dan baik kepada Cray, karena sewaktu masih kecil, Cray pernah memberikan motivasi kepada Sisti untuk bisa menjadi penyihir meskipun punya fisik yang lemah. Namun kembali kepada Sven dan para hunter lain, di mana saat ini, para hunter lainnya masih nggak percaya kepada perkataan Sven yang mengatakan kalau slime yang bakalan mereka hadapi merupakan slime yang sangat kuat. Apalagi sedari tadi, mereka masih belum bisa menemukan tanda dari slime tersebut. Tapi di tengah pertengkaran yang sedang berlangsung, datanglah seorang gadis bernama Sofia yang pengen mendaftar pada misi tersebut. Dan karena merasa kasihan kepada gadis cupu tersebut, Sven pun segera menerima gadis itu dan memberikan tugas kepadanya sebagai penyihir. Hingga pada malam hari, ketika seorang pria bernama Gain pengen buang air di hutan, Gain gak sengaja mendengarkan suara aneh dari dalam hutan tersebut. Dan saat Gain mencari sumber suara itu, Gain pun gak sengaja melihat dua penyihir Akasik yang sedang melakukan ritual kepada seekor White Wolf. Oleh karena itu, Gain pun segera mengajar kedua pria tersebut untuk menghentikan rencana yang sedang mereka siapkan. Sialnya, satu penyihir pun berhasil melepaskan diri, lalu segera menyuntikkan serum kepada White Wolf tersebut. Saat mendengarkan suara aneh itu, Sven segera menyuruh para hunter untuk bersiap dan akan bertarung melawan monster yang sedang datang dari arah hutan. Lalu di saat yang sama, Gain pun segera kembali di markas para hunter dan mengatakan kepada Sven kalau ada slime yang sedang menuju ke arah camp mereka. Dan Gain pun menambahkan kalau slime tersebut bukanlah slime yang mereka cari, namun slime yang berasal dari sekte aneh bernama Akashic. Akhirnya, pertarungan di antara hunter dan slime pun berlangsung dengan sangat sengit karena slime itu punya kecepatan regenerasi yang di luar nikah. Tapi untung saja, ketika slime itu akan menghabisi mereka, datanglah Sisti yang akan membantu mereka melawan slime tersebut. Karena ternyata setelah kembali di kerajaan, Cray segera menyuruh Sisti untuk membantu Sven dan para hunter lainnya. 危険だ。一旦下がれ。 Setelah mengalahkan slime tersebut, Sisti pun segera meminta kerjasama kepada para hunter karena saat ini mereka bukan hanya akan mencari slime, tapi mereka juga akan mengalahkan sekte Akasik yang merupakan dalang di balik insiden tersebut. Dan sehabis menangkap kedua penyihir Akasik tersebut, Sisti segera menyuruh mereka berdua untuk mengatakan markas dari sekte Akasik yang sangat bengis. Tapi bukannya menjawab, mereka justru malah mengancam Sisti dan mengatakan kalau master dan ketua mereka yang bernama Sofia pasti akan menghabisi Sisti dan teman-temannya. Namun saat mendengar hal itu, Sisti malah menjadi semakin bahagia dan mengatakan kalau mereka nggak bakalan bisa mengalahkan Sisti. Sementara di luar, para hunter pun mulai merasa khawatir karena saat ini ada slime merah yang harus mereka hadapi.
Tapi siapa sangka dengan sihir yang dia punya, Sisti bisa meniru slime tersebut dan menyuruh slime yang telah dia tiru untuk melawan slime dari markas Akashic. Lalu di waktu yang sama, ketua Akashic pun menjadi sangat kesal kepada Sofia karena setelah Sofia menyamar dan join ke dalam skuad Hunter, Sofia malah gak melakukan apapun dan terlihat seperti mengkhianati mereka. Sementara itu, karena merasa khawatir kepada Sisti dan teman-temannya, Cray dan Liza pun segera datang ke hutan White Wolf dan berniat untuk segera membantu mereka juga. Lalu dengan petunjuk yang mereka dapatkan, Sisti berhasil menemukan markas dari para sekte Akashic. ねえからな 範囲魔法とは予想外です。 Namun sebelum kabur dari sana, ketua Akashic pun segera mengaktifkan robot Akashic untuk menghalangi Sisti yang mencoba menangkapnya. Tapi untung saja ketika robot Akashic itu akan melepaskan serangan pertama, datanglah Liza yang berhasil menghentikan serangan dari robot tersebut. Tapi sialnya, ketika Liza mencoba untuk melawan robot tersebut, robot itu mampu menahan semua serangan Liza sampai membuat Liza menjadi sangat kewalahan. Lalu tak lama dari itu, datanglah Cray dan Tina yang baru saja sampai di sana. Namun anehnya, ketika robot itu akan menyerang Cray dengan kecepatan yang sangat tinggi, karena hal tersebut, para hunter lain pun mengira kalau Cray telah menggunakan sihir gravitasi terkuat sampai ngebuat robot itu terhempas. Yang padahal sebenarnya Cray nggak melakukan hal apapun. Hingga pada keesokan hari, ketua dari Akashic segera memberikan misi kepada para anak buahnya untuk segera menangkap Sofia yang telah dianggap sebagai pengkhianat. Karena setelah pertarungan kemarin, Sofia malah nggak melakukan apapun kepada mereka. Tapi saat mereka berhasil menangkap Sofia pada siang hari, secara mengejutkan, Sofia malah nggak kenal dengan setiap orang yang berada di sana. Dan mereka pun menjadi semakin terkejut ketika Sofia kedua tiba-tiba saja datang di hadapan mereka semua. Jadi siapa sangka kalau Sofia yang selama ini bekerja bersama dengan grup Akashic ternyata merupakan Sisti yang sedang menyamar. Dan selama ini, Sisti telah menggunakan identitas dari gadis nggak bersalah bernama Sofia agar bisa join ke dalam sekte Akashic dan membongkar kejahatan mereka secara perlahan. Kemudian, Sisti juga menambahkan bahwa alasan robot Akashic bisa kalah di hadapan Cray kemarin, ya karena Sisti telah mengaktifkan mantra yang bisa mematikan robot tersebut. 失敗の証ですから。 Setelah itu, untuk bisa menebus kejahatan yang mereka perbuat selama ini, Sisti segera melepaskan slime yang dia miliki dan segera menghabisi para anggota Akashic sampai nggak tersisa. Jadi rupanya selama ini, Sisti memang nggak pernah memberikan slime tersebut kepada Cray, dan artefak slime yang Sisti berikan kepada Cray hanyalah artefak biasa. Lalu pada keesokan hari, Sisti segera menjelaskan kepada Cray kalau saat ini dia telah mengalahkan sekte Akashic dan bahkan berhasil mendapatkan slime-nya kembali. Saat mendengarkan hal tersebut, akhirnya Cray pun bisa bernapas dengan sangat lega karena nggak perlu lagi mencari slime Sisti. Namun di siang hari itu, Cray kembali mendapatkan berita penting dari Garki yang mengatakan kalau bakalan ada skuad hunter baru yang berasal dari luar kerajaan mereka. Lalu saat Cray kembali di markasnya, Sisti segera memberikan pijatan kepada Cray karena selama ini Cray telah bekerja keras sendirian dalam mengurus skuad hunter mereka. 私に。量が量だけに Namun di sore hari, ketika Sisti pengen mengajak Cray untuk berkencan di malam itu, datanglah Liza yang mengatakan kalau dia pengen ikut bersama dengan mereka berdua. Akhirnya pada sore hari, Cray segera berkencan dengan 3 gadis cantik di bar terdekat. Namun agar Sisti bisa semakin berduaan dengan Cray di sana, Sisti pun segera memberikan ramuan kepada gelas Liza agar membuat Liza semakin cepat mabuk dari biasanya. Tapi karena merasa kasihan kepada Liza, Cray pun malah menukar gelas tersebut, yang alhasil malah ngebuat Sisti menjadi mabuk seperti Liza. Namun ketika Sisti menjadi semakin oleng, Sisti malah menagih setiap utang yang telah Cray pinjam sejumlah 10 miliar. Akan tetapi, ketika Cray sedang membahas masalah utangnya bersama dengan Sisti, datanglah para skuad baru bernama Penumpas Naga yang pengen meminta minuman dan gadis paling cantik di bar tersebut. ガキは帰れ Ketika mendengar hal itu, Liza yang lagi oleng segera menawarkan dirinya kepada mereka. Tapi ketika mereka akan menyentuh Liza, 教えといてやるアーノルドさんのこの子酔っ払ってて
Semenjak kejadian tersebut, para skuad dari anggota penumpas naga menjadi sangat kesal dengan skuad dari Cry. Sementara pada rumah Cry, Tina yang penasaran segera bertanya kepada Cry tentang cara Cry untuk membayar utang 10 miliarnya kepada Sisti. Dan Cry pun menjawab kalau Sisti telah memberikan Cry dua pilihan, di mana salah satunya, kalau Cry nggak sanggup membayar utang tersebut, maka Cry bisa menikah dengan Sisti agar Cry nggak perlu membayar utang itu. おごるよ Kemudian, karena hari semakin siang, Cry yang lapar segera mengajak Tina untuk mencari makan siang di hari itu. Tapi ketika mereka sedang mencari makan siang di kota, mereka pun gak sengaja bertemu dengan skuad penumpas naga yang pengen membalas dendam kepada Cry atas kejadian di bar kemarin. Namun, karena gak pengen masalah itu menjadi semakin besar, Cry segera menggunakan artefak gravitasi demi bisa kabur dari serangan skuad penumpas naga. はあ何か 全番か Karena ketika melihat ketua dari skuad penumpas naga, Cry pun sangat yakin kalau dia seorang diri nggak bakalan sanggup melawan mereka. Hingga pada keesokan hari, Cry dan Tina segera pergi ke tukang artefak untuk menjual artefak mahal agar mungkin bisa membayar setiap utangnya kepada Sisti. Namun saat Cry sedang memperhatikan beberapa item langka di sana, Cry nggak sengaja menemukan artefak topeng yang sangat mirip dengan artefak lamanya, yaitu topeng yang bisa berkamuflase. Lalu saat melihat topeng tersebut, Cry pun mendapatkan ide cemerlang, di mana jika Cry bisa mendapatkan topeng kamuflase itu, mungkin Cry bisa keluar rumah dengan bebas tanpa diincar lagi oleh skuad penumpas naga. Akan tetapi, saat Cry akan membelinya, pria tua itu pun segera menolak tawaran Cry karena topeng tersebut akan dimasukkan ke dalam acara lelang. Dan karena Cry sangat membutuhkannya, Cry pun segera bertemu dengan Ark pada sore hari karena Cry ingin meminjam uang kepadanya untuk bisa membeli topeng tersebut. Namun Ark pun segera menolaknya karena sampai saat ini, Cry nggak pernah mengembalikan uang yang telah Ark pinjamkan kepada Cry. Akhirnya, karena nggak punya cara lain lagi, Cry pun segera kembali meminjam uang kepada Sisti agar Cry bisa mendapatkan topeng artefak tersebut. Dan saat mendengar hal itu, Sisti pun mengatakan bahwa daripada Cry terus meminjam uang kepadanya, mending Cry menikah dengan Sisti aja agar Cry nggak perlu membayar utang kepada Sisti. Dan karena Cry sangat terobsesi kepada topeng tersebut, pada keesokan pagi, Sisti segera meminjamkan sekarung koin emas kepada Cry agar Cry bisa menang pada lelang dan mendapatkan topeng itu. Lagi pula, kalau Cry nggak bisa mengembalikan uang Sisti, maka Cry hanya perlu menikahi Sisti agar bisa melunasi setiap hutangnya kepada Sisti. Lalu singkat cerita, pada keesokan pagi, acara lelang item sihir pun akan segera dimulai dan bakalan diikuti oleh ratusan hunter dan bangsawan terkenal di sana. Tapi sialnya, setelah mengetahui kalau Cry sangat terobsesi kepada topeng tersebut, para hunter dan bangsawan lainnya malah ikut menawar topeng itu dengan harga yang tinggi. Karena mereka percaya kalau setiap keputusan yang Cry pilih merupakan hal yang terbaik. Namun di saat acara lelang berlangsung lama, secara tiba-tiba, Sisti menjadi sangat terkejut karena robot yang mereka kalahkan beberapa hari yang lalu malah dijual oleh para bangsawan di acara lelang tersebut. Dan ketika melihat Sisti yang terlihat membutuhkan robot itu, Cry yang merasa kasihan akhirnya membatalkan pembelian topengnya dan segera menawar robot itu agar bisa diberikan kepada Sisti. Ya apalagi uang yang saat ini Cry punya merupakan uang pinjaman dari Sisti. Tapi meskipun Cry gagal mendapatkan topeng tersebut, Cry masih punya rencana yang sangat jenius, di mana pada keesokan harinya, Cry segera mengadakan pesta untuk temannya Ark, karena rupanya bangsawan yang telah berhasil mendapatkan topeng tersebut malah memberikan topeng itu kepada Ark untuk menjaganya. Dan lantaran Cry merupakan ketua dari skuad terkuat di kerajaan, akhirnya Ark segera menyerahkan topeng itu kepada Cry karena Cry bisa dipercaya. Tapi anehnya, ketika Cry mencoba menggunakan topeng tersebut, 筋力印象体力 ternyata topeng itu malah nggak support kepada orang seperti Cry.